Hari ini indeks harga saham ditutup turun minus 0,44%, jadi 7.009,72. Jadi kalau kita sebetulnya ini sudah kita prediksi bersama-sama bahwa dengan kenaikan suku bunga The Fed dan rupiah akan tertekan dan juga indeks harga saham. Tapi saya percaya bahwa ini hanya sesaat, tergantung dari surplus perdagangan yang kita tahu bahwa dalam beberapa bulan Indonesia selalu menciptakan surplus yang lumayan besar sampai 4 sampai 5 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 70 triliun rupiah per bulan gitu. Jadi lumayan ya. Dan itu akan banyak membantu supaya IHSG tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi yang ada di Amerika dan juga bursa saham tidak terlalu terguncang karena daya tariknya otomatis sedikit menurun gitu ya. Oke, langsung saja. Walaupun kita tahu IHSG sudah turun 0,44, ternyata seperti biasanya beberapa saham tetap menunjukkan kinerja yang bagus. Di sini kita lihat yang pertama ada Atlas Resource, harganya ditutup di 418 atau naik 20,1%. Kemudian ada Winter Offshore naik 12,5%. Selanjutnya seperti ini. Sekarang kita mau lihat price book value-nya. Price book value-nya paling tinggi itu ada di Indorama Sintetis 14,47, kemudian di Petrosis 11,03, kemudian Rukun Raharja 10,65 karena memang saham ini sudah naik beberapa kali sehingga price book value-nya pun juga naik. Kemudian Toba Pulp Lestari Indru juga termasuk tinggi. Yang termasuk rendah adalah MNC Asia Holding. Ini memang perusahaan ini lagi sedang restrukturisasi ya, berubah wujud kalau kita ikutin beberapa bulan terakhir ini. Grup MNC memang sedang berbenah seperti restrukturisasi anak perusahaannya, dan itu berpengaruh pada aset perusahaan juga karena beberapa anak dimasukkan dalam satu holding gitu. Seperti film, industri properti semuanya dirapikan sepertinya, dan juga mereka punya rencana untuk memperkuat modalnya lagi karena kita tahu bahwa grup MNC ini beberapa tahun belakangan, setahun belakangan ini agak turun gitu ya kinerjanya. Kemudian dari sisi kapitalisasi pasar ada Indorama yang 109 triliun, kemudian ada Petrosi yang 44 triliun, dan yang terendah adalah BHIT ini 1,05 triliun rupiah. Kalau kita sarikan dari 13 saham yang berkinerja bagus hari ini, dari sektor energi itu ada 5 perusahaan, kemudian dari sisi consumer non cyclical ada 2, selanjutnya dibagi basic material consumer dan sebagainya. Saya hanya batasi 4 saja supaya lebih mudah mengidentifikasinya. Artinya sektor energi masih menjadi penggerak utama. Ini berbeda dari beberapa tahun yang lalu di mana sektor finansial khususnya bank-bank buram itu yang selalu mewarnai IHSG, kenaikan tertinggi. Kemudian sekarang trennya di energi. Walaupun tidak semua energi otomatis turun karena memang selalu ada yang up and down gitu. Tapi tren utamanya memang masih sensitif terhadap harga minyak dunia gitu, yang sekarang ada di kisaran 80 dolar per barel. Kemudian kalau kita lihat sekarang total asetnya. Total aset 4Q ini adalah trennya gitu. Jadi semakin positif dia berarti terjadi kenaikan total aset yang semakin bagus.
Itu tandanya apa? Jadi logikanya seperti ini, misalkan Anda memiliki satu petak sawah, kemudian periode berikutnya Anda memiliki 3 petak sawah, otomatis secara teoritis kemampuan kompetitif perusahaan Anda akan bertumbuh. Jadi semakin besar beta linear total aset 4Q-nya ini, perusahaan tersebut semakin bagus secara prospek saham ke depannya karena resource-nya bertambah gitu. Kalau dilihat dari tabel tersebut, yang pertama adalah HDFA, kenaikannya 20,66 per Q ya, karena ini regresi linear selama 4 kuartal terakhir. Cukup tinggi. HDFA itu adalah Radana Bhaskara Finance, hari ini naiknya sudah 6,4%. Nah, ini adalah total asetnya seperti ini. HDFA, Radana Bhaskara Finance, tertinggi ini. Kalau kita lihat range 30 harinya, dia sudah naik 22,7%. Hari ini tadi dia. Kemudian secara range 400 harinya, dia baru naik minus 3,1. Jadi secara teoritis saham HDFA ini cukup berpotensi. Kita hanya tinggal melihat price book value-nya seperti ini 4,7 tadi. Lumayan tinggi sih ya. Karena BCA saja price book value-nya 4. Tapi dilihat dari kenaikan total asetnya ini cukup bagus. Kalau dilihat dari 400 harinya dia baru naik minus 3,1. Diva kenaikannya 9,77. Diva 9,77, betanya cukup bagus dan dia baru turun 56,7%. Jadi saham Diva ini menurut saya cukup berpotensi. Kemudian ENRG 5,13. Energi Mega Persada total asetnya beta linearnya 5,13, kenaikan 30 hari 4,7, jadi ini cukup bagus juga energi. Dan 400 harinya sudah 132, cukup tinggi sekali ya. Ini grupnya Bakri Brothers. Kemudian INDR, Indorama Sintetis, ini sekarang berubah menjadi perusahaan tambang emas ya, Indorama Sintetis ini. INDR, Indorama Sintetis, total asetnya juga naik 4,57, ini karena ekspansi ke pertambangan itu. Dan secara tren 30 hari dia sudah turun minus 4,3 dan secara 400 hari 85%. Jadi dari 13 ini kalau bisa saya simpulkan secara cepat, saham Diva ini cukup bagus karena total asetnya naik cukup bagus dan kenaikannya sekarang baru Diva ini ya, minus 566. Jadi gimana pendapat Anda? Diva sama HDFA. Ini menurut saya saham ini cukup bisa ditunggu sepertinya. Kalau menurut kalian seperti apa? Ya, terima kasih sudah melihat analisa dari 13 top gain. Jadi dalam analisa seperti ini Anda hanya butuh memilih satu dari antara 13 ini. Dan ini disarikan supaya mempermudah Anda untuk memilih. Karena di Bursa Efek Indonesia itu ada 800 saham emiten.
Nggak mungkin kita memilih satu-satu, dan software seperti ini adalah membantu kita mempermudah mengidentifikasi dari 800 itu mana saja yang layak untuk kita investasikan. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like and share.